Jadi gue tanya, pelet dan santet tuh nggak ada? Santet ada. Santet ada? Santet itu metodenya ancaman dan racun. Ancaman Dan psikologis. Alhamdulillah. Ini dengan Pak siapa? Nana. Beliau tetap semangat, apalagi ketemu siapa? Om. Amin. Semoga rakyat Indonesia sehat semua. Iya. Amin ya. Ayo ngomong. Semoga Dan sehat semua di sehat. rumah. Amin. Doa amin. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Semoga yang sakit di bumi Nusantara ini dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu cepat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Nusantara, lagi dan lagi, terus dan terus, konten mereka selalu menimbulkan perpecahan terhadap anak bangsa, saling memecah belah, saling membuli, saling menjatuhkan. Mari kita sama-sama membahas, tentunya untuk kita semua menghentikan perpecahan anak bangsa. Pertama tentang santet, kedua tentang meramal, ketiga tentang ilmu kebal. Sahabat Nusantara, karena konten-konten mereka selalu mengatasnamakan edukasi, sampai hari ini kita tidak bisa menemukan papernya seperti apa yang harus kita bahas, tapi kita hanya mengamati apa yang ada di pikirannya dan ucapannya di konten-konten mereka. Yang dikatakan sahabat berbaju merah tersebut bahwa santet ada dua, yaitu racun dan psikologis, tanda kurung ancaman, berbicara dengan Richard Lee. Tapi kenapa tiba-tiba menyudutkan dukun? Ini menarik kita bahas, sahabat Nusantara, terhadap tendensiusnya mereka terhadap dukun. Bicara tentang racun, maka kita harus mundur ke belakang, di mana ada sejarah kartel farmasi yang didirikan Rockefeller. Tentunya sahabat Nusantara minimal sudah mengetahui atau menyimak tentang perjalanan Rockefeller menguasai dunia pengobatan, terutama farmasi, dengan Big Pharma-nya. Ini ada artikel dari Dr. Rand Health Foundation mengenai tentang Rockefeller. Sahabat Nusantara, silakan melihat artikelnya Dr. Rand dari Health Foundation. Dari dua hal yang disajikan ini tentunya kita harus hati-hati dan waspada yang dikatakan bahwa santet adalah akibat dari racun. Itu yang pertama. Hipotesa awal bahwa racun bersumber dari obat-obatan yang dosisnya tidak tepat. Pertanyaannya seperti ini, sahabat Nusantara. Bagaimana menentukan tepat atau tidaknya dosis di dalam tubuh manusia? Apabila manusia itu dilahirkan oleh Tuhan, itu punya keunikan sendiri-sendiri dan tidak ada yang sama secara akademis, tidak ada yang sama antara manusia dan manusia yang lain meskipun kembar. Maka dosis tidak bisa diseragamkan. Sebagai contoh, yang baru kemarin viral tentang vitamin C. Ada bahasa kita kurang vitamin C, atau ada obat menambah vitamin C. Pertanyaannya begini, sahabat Nusantara. Apabila menambah vitamin C,
Tentunya orang yang berkata tersebut mengetahui vitamin C yang di tubuh kita ada berapa, sampai dia mengasih dosis kepada kita vitamin C tersebut. Lalu hasilnya, berapakah vitamin C kita setelah minum vitamin C itu? Ada yang bisa jawab? Adakah yang bisa jawab? Kita punya vitamin C berapa di dalam tubuh kita? Sampai ada bahasa kurang. Lalu apabila kita mengkonsumsi vitamin C itu, apakah yang terjadi dalam tubuh kita? Apakah menambah atau berkurang atau berlebihan hasilnya? Itu sebagai contoh agar nanti kita tahu hasilnya itu obat atau racun. Kalau itu tidak bisa dimatematika-kan, maka kita bertanya, narasi kekurangan vitamin C itu argumentasi atau akademis. Biar sahabat Nusantara teredukasi dari konten-konten mereka. Jadi di sini, poin 1, variabel A. Sahabat Nusantara bisa memutuskan siapakah yang ahli racun. Dengan kata lain, profesi apakah yang ahli santet? Apabila poin 1 variabel A yaitu racun, sahabat Nusantara bisa menyimpulkan. Poin 1 variabel B yaitu psikologis atau ancaman. Lagi-lagi sahabat Nusantara bisa menyimak hal yang disajikan ini. 1:3 orang Indonesia terkena stroke dan jantung. Apakah ini bukan berdampak psikologis atau ancaman? Lalu siapakah yang berperan dalam hal ini? Apakah dukun berperan dalam hal ini? Dukun tidak punya peran apa-apa sahabat Nusantara semenjak kemerdekaan. Lagi-lagi poin 1 variabel A dan variabel B, sahabat Nusantara bisa menyimpulkan. Poin 2, meramal. Sahabat Nusantara harus paham tentang substansi bahwa siapakah yang mengerikan apabila meramal? Mari saya sajikan datanya peramal-peramal yang mengerikan apabila itu terjadi dan kenapa setiap meramal mereka itu kecenderungannya benar. Tentunya kita harus hati-hati dan waspada dan ini sudah terjadi. Jadi, apa yang dikatakan Kepala WHO, apa yang dikatakan Bill Gates, dan apa yang dikatakan tentang profesi-profesi mereka, itu mereka meramal dan benar. Tentunya, meramal mereka punya latar belakang. Dan kenapa mereka tahu? Dan kenapa mereka bisa tahu ke depannya itu kapan itu berakhir? Sekali lagi sahabat Nusantara, hati-hati. Lalu siapakah orang yang ahli meramal itu? Apakah sahabat Nusantara berani bilang mereka musyrik dan syirik? Poin 3 mengenai tentang ilmu kebal. Lagi-lagi sahabat Nusantara, jangan keluar dari substansi agar kita penuh dengan kehati-hatian. Ingat, obat-obatan yang dinarasikan untuk kekebalan tubuh, baik itu obat, baik itu vaksin. Coba sahabat Nusantara renungkan. Ternyata yang bisa transfer kebal, yang punya ilmu kebal, itu bukan dukun. Tentunya setelah mereka ngasih obat atau ngasih suntikan bentuknya vaksin,
kita uji apakah benar ilmu kebal mereka. Tentunya sahabat Nusantara, lagi-lagi galilah kebenaran hal tersebut agar kita bisa selamat dari informasi-informasi yang berbau edukasi tersebut, tapi menimbulkan provokasi. Oke, sahabat Nusantara, dari poin 1, poin 2, dan poin 3, sahabat Nusantara sudah mempunyai informasi dan data yang seimbang, yang sulit dibantahkan. Lalu kenapa konten mereka itu selalu menyudutkan kata dukun? Gini sahabat Nusantara, mereka melakukan aksi, maka tentunya ada reaksi. Nah, karena reaksi ini berbagai macam. Ada yang punya ilmu pengetahuan, ada yang kurang ilmu pengetahuan. Tentunya yang melakukan aksi akan berhitung. Dia menghadirkan orang yang kurang menganalisa dan kurang pengetahuan untuk disajikan. Lalu mereka membuli. Lalu mereka menjatuhkan, menyudutkan. Siapa yang rugi? Lagi-lagi yang rugi adalah bangsa Indonesia. Untuk Richard Lee, jangan mencari-cari kesalahan. Terutama saya kasih tahu. Kesalahan saya banyak. Kekurangan saya sangat banyak. Karena saya hanya manusia biasa. Tapi yang paling utama kesalahan dan kekurangan saya adalah saya diam dalam melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu 1/3 orang Indonesia terkena stroke dan jantung. BPJS cenderung bangkrut. 161 triliun orang Indonesia berobat ke luar negeri. Yang kedua, kekurangan dan kelemahan saya diam, tidak melakukan upaya maksimal, apalagi optimal pada saat ada kejadian Adinda yang terkena cerebral palsy di Car Free Day, itu dengan tulisan, "Kami butuh ganja." Lagi-lagi saya diam dan tidak melakukan upaya-upaya maksimal. 3. Kelemahan dan kekurangan saya, lagi-lagi saya diam pada saat ada obat-obatan di masyarakat yang mengandung psikotropika dan benda haram lainnya. Itulah kekurangan dan kelemahan saya secara pribadi. Jadi kesimpulan sahabat Nusantara, siapakah yang ahli meramal, siapakah yang ahli santet, dan siapakah yang ahli ilmu kebal? Tentunya sahabat Nusantara sudah menyimak dari awal dan galilah dan tentukan siapakah yang ahli sebenarnya. Ini, mari kita mengkampanyekan amal ma'ruf nahi mungkar dalam dunia kesehatan. Melawan hal-hal yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu informasi, baik itu edukasi, baik itu obat-obatan, dan praktek-prakteknya. Semuanya untuk kemajuan negeri ini dan semuanya untuk solusi agar bangsa ini maju ke depan, menentukan pengobatannya sendiri, menentukan alat kesehatannya sendiri, dan menentukan metodologinya sendiri. Sahabat Nusantara, melalui channel ini saya mengajak sahabat semua untuk share, kita berbagi, kita berdiskusi untuk mencari solusi. Baik dokter, baik dukun, baik tabib, baik sinse, mohon tidak ada yang merasa paling benar. Mari kita mencari solusi, berbagi, karena negeri ini butuh kalian. Negeri ini butuh pemikiran kalian. Yang punya kemampuan finansial, yang punya kemampuan elektromedik, yang punya kemampuan tentang apoteker,
yang punya kemampuan tentang bidangnya masing-masing, masuklah ke dalam diskusi-diskusi dengan tujuan yang jelas. Channel ini membuka ruang diskusi, bukan ruang merasa paling benar. Ingatlah, glowing itu bukan di wajah. Glowing itu ada di hati dan pikiran kita. Karena bangsa ini mewariskan ilmu pengobatan yang mumpuni pada zamannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Lanjutkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!